Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 173, yang berjudul Jalan yang Membentang Karena Tekad yang Kuat. Di awal chapter 173 ini masih pada pertarungan Kokushibo. Di sini, Gyomei pun langsung mengeluarkan teknik pernafasan batu jurus kelima saat Kokushibo menyerangnya dengan menggunakan teknik pernafasan bulan jurus ke-6 sabit busur bulan untuk menangkis serangan Kokushibo tersebut. Lalu, setelah berhasil menangkis dan menghindar dari serangan pernafasan bulan jurus ke-6 milik Kokushibo, Gyomei dan Kokushibo pun dengan cepat langsung kembali mencoba mengeluarkan serangannya. Dan di saat yang sama, saat melancarkan serangan tersebut, di sini Gyomei merasa kalau jurus milik Kokushibo tidak ada habisnya. Sehingga hal itu membuat Gyomei bertanya-tanya berapa banyak jurus yang dimiliki Kokushibo. Kemudian setelah itu, saat Gyomei melihat Kokushibo melempar tebasan rembulan ke arah dirinya, di sini Gyomei merasa kalau kecepatan Kokushibo benar-benar tidak masuk akal. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian sambil menangkis serangan tebasan rembulan milik Kokushibo, Gyomei pun mengatakan lagi kalau terkadang Kokushibo juga menghentikan serangannya sebelum dirinya sempat memulai penyerangannya itu. Dan sambil memperlihatkan Gyomei yang terus berusaha, dia merasa saat seketika dirinya berpikir untuk mengeluarkan jurusnya, Kokushibo pun langsung mengetahuinya. Sehingga karena hal tersebut, Gyomei pun menganggap hal itu tidak masuk akal. Lalu setelah Kokushibo melempar serangan tebasan rembulannya, sambil melihat ke arah Kokushibo yang kembali bersiap-siap mencoba melemparkan serangannya lagi. Di sini, Gyomei pun penasaran dengan kekuatan Kokushibo tersebut dan bertanya-tanya apakah kekuatan yang dimiliki Kokushibo adalah semacam kemampuan supranaturalnya. Kemudian saat Kokushibo kembali melemparkan tebasan rembulannya, di sini sambil Gyomei melompat menghindari serangan tersebut, dia pun langsung mendorong dirinya untuk mencoba menajamkan inderanya untuk menemukan kebenaran di balik serangan kengerian yang terus-menerus dilancarkan oleh Kokushibo. Lalu, saat Gyomei berhasil menghindari dari serangan tebasan rembulan tersebut, dia pun mengatakan dalam dirinya kalau apa yang bisa dilakukan iblis juga pasti bisa dilakukan manusia. Dan dengan teknik pernafasan itu, manusia juga bisa menjadi sekuat iblis. Selain itu, Gyomei juga merasa kalau matanya yang tidak bisa melihat ini bisa memahami keadaan sesungguhnya dari dunia dan menganggap kalau matanya tidak akan bisa dibohongi. Kemudian Gyomei pun terus mendorong dirinya untuk melebarkan pandangannya agar lebih jauh lagi hingga mencapai batasnya. Dan saat mengatakan hal tersebut, di waktu yang bersamaan Kokushibo pun sedang melancarkan serangan kepada mereka bertiga, yaitu Gyomei, Sanemi, dan Tokito, dengan menggunakan tebasan seperti cakaran di saat yang bersamaan. Akan tetapi serangan Kokushibo tersebut berhasil dihindari oleh mereka bertiga sambil berlari maju ke arahnya. Lagi-lagi saat Gyomei berlari ke arahnya untuk mencoba menyerangnya, Kokushibo pun dengan cepat langsung kembali melemparkan tebasan rembulannya ke segala arah. Sehingga karena serangan Kokushibo tersebut, hal itu membuat Gyomei mundur untuk menghindari serangannya. Lalu, saat di sela-sela Kokushibo yang sedang melemparkan serangannya terus-menerus tersebut, di sini Gyomei pun tiba-tiba dapat melihat otot, tulang, dan organ tubuh Kokushibo. Dan saat dirinya menyadari hal tersebut, dia pun terkejut dan bertanya-tanya tentang penglihatannya itu. Dan pada saat dirinya menyadari penglihatan tembus pandangnya, Gyomei pun merasa kalau dirinya bisa merasakan denyut nadi milik Kokushibo dan organ-organnya dengan jelas. Lalu, masih di saat yang sama, saat Kokushibo menyerang mereka bertiga secara terus-menerus, di sisi lain, Tokito yang sedang berusaha berlari mendekati Kokushibo pun terus mendorong dirinya untuk membuat Kokushibo agar masuk ke dalam jarak serangannya. Akan tetapi di saat yang sama, lagi-lagi tanpa ampun dan tanpa berhenti, Kokushibo pun terus-terusan menyerang mereka bertiga dengan tebasan rembulannya. Dan sambil melihat Kokushibo yang terus melemparkan serangan rembulannya itu, di sini Tokito mengatakan kalau dirinya hanya butuh sebuah celah.
Karena jika dirinya bisa menahan pergerakan iblis bulan atas pertama tersebut walau hanya sedetik, dan jika dirinya bisa memperlambat serangannya walau hanya sedikit, maka di sini sambil memperlihatkan Gyomei bersama Sanemi yang berusaha menghindari serangan Kokushibo, di sini Tokito yakin jika dirinya berhasil menahan atau memperlambat Kokushibo, maka dirinya merasa jika Gyomei dan Sanemi pasti bisa menebas leher dari Kokushibo tersebut. Lalu, di sini sambil memperlihatkan dirinya yang terus berusaha mendekat ke arah Kokushibo, Tokito pun mengatakan lagi dalam dirinya kalau dia sudah kehilangan banyak darah gara-gara tangannya yang terpotong dan merasa kalau dirinya hampir tidak punya waktu lagi. Kemudian, masih di saat yang sama, Tokito juga mengatakan kalau selama dirinya masih bisa bergerak dan selama dirinya masih bisa berguna, maka dia harus bisa melakukan sesuatu. Dan setelah itu, di sisi lain, saat Gyomei sedang menghindari serangan Kokushibo, sambil melihat Tokito yang mencoba berlari mendekati Kokushibo, Gyomei pun langsung berteriak memberitahu Sanemi untuk segera bergerak menyerang. Dan kemudian setelah mereka bertiga berhasil menghindari serangan Kokushibo, mereka pun langsung berlari maju ke arah Kokushibo untuk mendekat. Dan saat Tokito menyadari Sanemi dan Gyomei, dia pun merasa kalau mereka berdua mengerti maksudnya dan tahu niatnya, serta mengikuti pergerakannya. Kemudian, di saat yang sama, saat mereka bertiga berlari mendekatinya, di sini Kokushibo pun mengatakan dalam dirinya, walaupun mereka bergerak bersama, pedangnya akan tetap bisa menebas ke dua arah sekaligus, dan merasa kalau dirinya bisa memotong mereka bertiga dalam sekali serang. Dengan cepat, Kokushibo pun langsung mengayunkan pedangnya dengan mengeluarkan serangan teknik pernafasan bulan, jurus ke-14, bencana bulan sabit Tenjin, yang mana Kokushibo melemparkan tebasan-tebasan rembulan raksasa ke arah Sanemi, Tokito, dan Gyomei secara bersamaan. Namun tetapi, di saat yang bersamaan, mereka bertiga pun terus berusaha melaju sambil menghindari serangannya. Lalu, di sini Tokito yang sedang berlari sambil menangkis serangan rembulan pun dengan berusaha sekuat tenaganya terus mendorong dirinya untuk masuk dan menerobos masuk ke arah Kokushibo dengan menghindar dan menemukan celah di antara serangannya, seperti yang sedang dilakukan Sanemi saat ini. Kemudian di sisi lain, saat Gyomei hampir mendekatinya dan saat Kokushibo akan mengayunkan serangan yang berikutnya, dengan cepat Gyomei pun langsung melemparkan kalung bola besi tasbihnya ke tangan Kokushibo untuk menghentikan pergerakan serangannya. Lalu saat Kokushibo terkena serangan tersebut, dia pun terkejut dan sambil melihat ke arah Gyomei yang melempar serangannya, Kokushibo yakin kalau Gyomei melempar bola tersebut sambil mengayunkan rantai untuk menyerang dirinya dan bertanya-tanya bagaimana Gyomei bisa menghindar dari penglihatannya itu. Kemudian di saat yang sama, saat pergerakan Kokushibo terhenti, tiba-tiba dari jauh samping Sanemi pun langsung menyerang Kokushibo dengan tebasan debu iblisnya. Sehingga serangan tersebut membuat Kokushibo melompat mundur untuk menghindari serangannya. Namun akan tetapi, ternyata saat dirinya mundur menghindari serangan Sanemi, Kokushibo pun tiba-tiba langsung terkena serangan bola berduri atau gada milik Gyomei, sehingga membuat tangan dan tubuh bagian kanan atasnya hancur. Lalu kemudian saat dirinya sedang meregenerasi lukanya dari arah samping bawah, tiba-tiba Tokito pun muncul dan langsung menusuk perut Kokushibo hingga menembus tubuhnya. Walaupun harus mengorbankan lehernya yang tertebas dan kaki kanannya yang terputus oleh Kokushibo saat sedang menusuk perutnya. Lalu saat Kokushibo menyadarinya, ternyata dirinya gagal menebas pembuluh darah yang mengalir ke otak pada leher Tokito, sehingga tebasan tersebut tidak membuat Tokito mati dan hanya membuat leher Tokito terluka dan memuntahkan darah. Lalu, masih di saat yang bersamaan saat dirinya tertusuk oleh Tokito, dan karena Tokito masih hidup, di sini Kokushibo merasa kalau serangannya tadi hampir bisa dihindari oleh Tokito yang sedang terluka parah dan menganggap kalau bola besi yang dilemparkan kepadanya itu mungkin telah sedikit menghambat serangannya. Lalu, sambil melihat ke arah mata Tokito dan sambil Tokito melihat ke arah Kokushibo dengan dunia tembus pandangnya, di sini Kokushibo merasa kalau Tokito telah dapat melihat dunia tembus pandang sama seperti dirinya juga. Lalu setelah itu, sambil melihat Gyomei yang akan menyerangnya, di sini Kokushibo juga merasa kalau Tokito bisa melihat dunia tembus pandang sama halnya dengan Gyomei yang juga bisa melihatnya saat di tengah-tengah pertarungan.
Lalu di sini masih memperlihatkan Gyomei yang akan menyerangnya dengan bersiap-siap menebasnya menggunakan kapak. Kokushibo juga merasa kalau Gyomei telah mengelabui penglihatannya dan bahkan memanipulasi aliran darahnya sendiri dan mengganggu serangannya. Lalu, juga masih di saat yang sama, Kokushibo merasa walaupun kejutan datang terus-menerus, tetapi belum ada pedang yang mencapai lehernya. Kemudian sambil memperlihatkan Sanemi yang akan menyerangnya, Kokushibo juga mengatakan kalau sekali dirinya memahami tipuan penglihatan terhadap dirinya, maka trik seperti itu tidak akan berguna lagi baginya. Setelah itu, sambil memperlihatkan Gyomei dan Sanemi yang mencoba menyerang Kokushibo secara bersama-sama, di sini Kokushibo pun langsung mengangkat pedangnya dan mencoba mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-16. Namun, sebelum itu, di saat yang sama, di sini Tokito yang masih berusaha menahan tusukannya pun terus mendorong dirinya untuk tidak melepaskan tusukan tersebut terhadap tubuh Kokushibo, walaupun dirinya harus terpotong-potong berkeping-keping. Lalu, sambil memperlihatkan Genya yang sedang membidik Kokushibo jauh dari arah belakang, dengan senjata senapannya yang sudah berubah seperti pedang Kokushibo, di sini Tokito pun berharap kepadanya untuk segera menembak Kokushibo dan jangan memperdulikannya. Lalu, saat sedang membidik, di sini terlihat bahwa Genya yang sebelumnya memakan potongan pedang Kokushibo pun sekarang telah berubah dengan mata dan taring yang sama seperti iblis, serta memiliki tanda iblis yang sama seperti Kokushibo pada dahi kanannya. Lalu di saat yang sama, saat dirinya sedang membidik, dia pun teringat perkataan Tokito saat setelah mengobati dirinya. Di ingatan tersebut, Tokito menyuruh Genya untuk menembak Kokushibo tanpa memperdulikan dirinya Tokito jika dirinya berhasil menghentikan pergerakannya. Dan juga Tokito menyuruh Genya untuk tidak ragu menembaknya meskipun hanya sesaat. Kemudian setelah mengingat semua itu, Genya pun langsung menembak Kokushibo dengan senapan iblis double barrelnya tersebut. Namun, saat Kokushibo menyadari tembakan tersebut, dengan cepat dia pun langsung menangkisnya dengan mencoba memotong peluru-peluru tersebut. Namun tetapi, pada akhirnya peluru-peluru itu tetap mengenai Kokushibo. Dan berikut adalah pembahasan chapter 173 Kimetsu no Yaiba, yaitu pengorbanan Tokito serta tembakan yang tak terduga dari Genya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.